Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Pada sahabat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Alaq. Apa itu surat Al-Alaq? Surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ketika itu yang diturunkan adalah yang pertama kali diturunkan adalah ayat 1 sampai ayat kelima, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kelima ayat ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, tepatnya di Gua Hiro. Ketika itu Rasulullah SAW sedang menyendiri dari kaumnya yang saat itu kaum di kota Mekah dalam kondisi kejahilian. Dan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali pada usia yang ke-40 tahun. Dalam surat Al-Alaq dapat kita ambil banyak sekali faedah. Kali ini kita akan membahas faedah perintah membaca Al-Quran. Sebagaimana ayat pertama yang berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini ada kata Iqra' yang artinya bacalah. Bahkan dalam sirah Nabawi dijelaskan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Jibril hingga 3 kali untuk Iqra', bahkan sampai 3 kali. Kemudian baru Rasulullah SAW baru bisa mengucapkan apa yang Jibril ucapkan. Kemudian kepada para sahabat sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membaca Al-Quran pada hari ini ataupun hari-hari sebelumnya? Apakah pagi hari tadi kita sudah membaca Al-Quran? Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Bagaimana seorang muslim bisa menjalankan hidupnya sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sedangkan kita tidak pernah membaca Al-Quran. Bahkan memaknai arti-artinya pun kita belum tentu paham apa yang sebenarnya dijelaskan, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Pada para sahabat dimanapun Anda berada, meskipun keadaan kita berbagai kondisi, ada yang kaya, ada yang sedang, ataupun bahkan ada yang mengalami ekonomi dalam kehimpitan, kita tetap diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana perintah dari ayat yang pertama dalam surat Al-Alaq, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kemudian bacalah. Karena membaca adalah jendela dunia. Bagaimana kita harus mengetahui sesuatu ilmu tanpa membaca. Apalagi kita ingin mengetahui Al-Quran, tapi kita tidak pernah membaca Al-Quran. Oleh karena itu, meskipun kita kaya, miskin, ataupun yang biasa-biasa saja, maka kita perlu diwajibkan yaitu membaca Al-Quran. Tampang bukanlah sesuatu hal yang utama. Allah melihat kepada hati-hati kita dan amal-amal kita. Allah tidak melihat kepada wajah kita ataupun tubuh fisik kita. Meskipun fisik kita diberikan oleh Allah dengan kesempurnaan, tapi bagaimana kita mensyukuri kesempurnaan itu, tapi kita tidak pernah membaca Al-Quran. Salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa fisik yang sempurna, kita dapat berbicara, mendengar, melangkah kaki, tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah.
Membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita dua bibir ataupun mulut untuk berbicara, untuk membaca, dan lain-lain. Kepada sahabat dimanapun Anda berada, buat apa tampan bagus, tampan, ganteng, tapi tidak pernah membaca Al-Quran? Ganteng doang tapi tidak bisa baca Al-Quran. Buat apa? Ganteng doang tapi hanya bisanya main game online ataupun game lainnya, atau hanya bisa berjalan-jalan dan menggunjing temannya, menghibah temannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang bukan seharusnya dilakukan oleh seseorang atau bahkan seorang muslim. Baik, pada sahabat dimanapun Anda berada, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.